hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Maret ya, 2022, kita sudah masuk di minggu ketiga ya di semester ini. Tidak terasa kita sudah 3 minggu ya. Sebentar lagi ya umat Muslim akan menjalankan ibadah puasa ya di bulan Ramadan. Insya Allah tanggal 2 ya sudah mulai puasa ya. Itu tidak terasa ya. Mudah-mudahan untuk semua teman-teman yang menjalankan puasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa menjalankan ibadah secara kafah ya sampai di akhir penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang proyek aplikasi pustaka booking ya atau web perpustakaan. Baik, kita sudah masuk di pertemuan ketiga, membuat halaman login dan pendaftaran anggota ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membuat halaman login dan registrasi anggota ya. Jadi analoginya adalah nanti setiap anggota itu bisa masuk ke dalam web dan melalui proses pendaftaran terlebih dahulu ya. Jadi mendaftar, setelah mendaftar dia bisa login. Nanti setelah login dia baru bisa nanti booking ya, melakukan peminjaman. Jadi nanti alurnya akan seperti itu. Nah di sini nanti untuk halaman login dan daftarnya akan menggunakan sebuah elemen dari Bootstrap ya, namanya modal. Modal itu bukan modal uang ya. Modal itu seperti pop-up, elemen pop-up ya, yang ada di Bootstrap. Tujuannya untuk materi ini, mahasiswa mampu membuat halaman registrasi anggota ya, dengan modal, dengan elemen modal, lalu membuat halaman login juga dengan elemen modal ya. Jadi sebenarnya bikin daftar maupun loginnya nggak usah pakai modal juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi di sini kita akan implementasikannya menggunakan modalnya. Lalu memodifikasi data anggota ya atau mengedit profil dari user itu sendiri ya. Jadi nanti itu yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Hasilnya nanti kemungkinan seperti ini ya. Jadi ada halaman login, lalu halaman registrasi, lalu di sini ada halaman profil anggota ya. Nanti si anggota ini bisa mengubah profilnya. Nah, di sini juga ada thumbnail ya dari foto profilnya. Secara default, jika sistem belum melakukan login, maka menu pada header berisi daftar dan login. Sedangkan jika sudah melakukan login, menu akan berubah menjadi booking, profil saya, dan logout. Pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi-fungsi tersebut ya. Untuk menu booking akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi setelah login sama daftar itu kelar, baru nanti ada menu booking. Nah ini kondisi menu sebelum login ya. Jadi menu sebelum login nanti dia akan tertera sebagai pengunjung. Namun setelah login dia akan muncul di sini nama dari si user yang login ya. Dan di sini menunya berubah, ada tampilan menu profil saya dan logout ya. Oke, di start yang Apache sama MySQL ya. Seperti ini. Kalau udah, tinggal kita masuk ke localhost /pustaka booking ya. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan kita di pertemuan kedua ya. Jadi hasilnya seperti ini. Menunya ini menu sebelum login ya. Dia ada pustaka, ada beranda, daftar, login, dan isi selamat datang pengunjung ya. Nah, nanti
ketika diklik menu daftar atau login akan muncul tampilan pop-up yang disebut dengan modal ya, modal pop-up-nya itu. Ya. Nah, kita coba buka dulu Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code-nya kita buka. Silakan teman-teman bisa sambil mengikuti ya, jadi bisa langsung selesai bareng-bareng. Nah, ini adalah file pustaka bookingnya, sudah masuk semua di Visual Studio Code di sidebar ini. Ya, lalu kita buka lagi modulnya di sini. Untuk membuat halaman login dan daftar, kita menggunakan modal. Pemanggilan modal ada pada halaman header yang telah kita buat pada pertemuan kedua. Nah, di sini ada data target ID daftar modal ya. Ini hash itu dibacanya ID ya, karena ini pemanggilan ID CSS ya, CSS dari daftar modal ID-nya. Kalau hash itu di CSS dibaca ID. Tapi kalau kelas titik ya, titik itu kelas. Kalau kelas seperti ini, kelas fast ini kelas ya, tapi tidak dipakai titiknya. Nah, kalau ID ini dipakai di pemanggilan data target ya, tetapi ya kalau di ID, kalau pemanggilan yang menggunakan ID sama dengan ya ID hashnya ini tidak bisa dipanggil ya. Tapi karena pemanggilannya di data target ini dipakai ya hashnya. Hashnya di sini daftar modal sama daftar login ya. Kalau kita buka di view, lalu di template user, lalu di header. Nah, di header itu ada ya di menu header ini ada ini di sini ya. Jadi kan bacanya itu if empty session user data email. Berarti kalau tidak ada session dengan nama email, dia akan menampilkan ini ya, karena di sini ada negasi empty ya. Jadi kalau tidak kosong user data email, dia tampil ini. Tapi kalau kosong, dia tampil ini. Nah, ya itu bacanya. Nah, di sini ada data target. Oh, ini maaf kurang strip nih ya. Ini kalau yang copy paste, ini kurang strip ya. Kurang strip di sini harusnya data strip target ya. Save dulu. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat modalnya ya. Buat sebuah file dengan nama modal.php pada folder template user ya. Oke, berarti modal.php ya, kita buat dulu di template user modal.php. Nah, ini file isinya nanti tetap file HTML ya. Oke, lalu tinggal kita coba kopas aja ya. Kopas. Sebenarnya saya tidak mengajarkan kopas ya. Tetapi banyak rekan-rekan mahasiswa itu sukanya mengkopas. Nah, sedangkan kalau dikopas itu berantakan. Itu yang kadang-kadang membuat error ya, dan menyulitkan juga dosen. Jadi ini saya praktekkan cara yang kalian biasa pakai ya, yaitu mengkopas. Oke, lalu oh ya, modalnya ini berarti langsung double ya, langsung semuanya masuk sini. Nah, ini ya berantakan, dirapihkan ya.
Dirapikan dulu. Silakan sambil dicoba ya. Jadi kita harus paham barisnya ya, karena kalau ada baris yang ke bawah, padahal seharusnya dia satu baris. Nah, seperti strip-stripnya ini juga harus diperhatikan. Nah, satu lagi ini untuk modal registrasi. Connection base URL, metodenya post, masih ada sisa. Oke, ini kayaknya ada yang salah. Data bisnis ini ada stripnya sih. Nah, ini untuk satu lagi model info ya. Sebenarnya struktur model itu hampir sama ya. Kalau kalian sudah biasa, biasanya ngambil langsung dari bootstrap-nya ya. Oke, tinggal sedikit lagi. Kayaknya ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Nah, ini. Oke ya, dirapikan juga biar seperti ini.
Oke, jadi ini untuk model info, nanti ini dipakai juga. Terus ini model daftar, ini pembatasnya, supaya kita tahu batasannya. Nah, ini bagian seperti ini harusnya satu baris ya. Oke, ini jadi untuk formnya. Ini model header. Oke, ini udah selesai. Oke, setelah ini di save dulu ya, di save. Lalu kita balik lagi ke modul. Nah, untuk memanggil halaman login, sistem memanggil dengan ID login modal yang ada pada file modal.php. Ya, jadi ini nanti ini yang dipanggil ID login modal itu makanya tadi dipasang di data target. Ya. Untuk memanggil modalnya, kita perlu menambahkan view ya. Jadi modal itu harus digabungin nih ke dalam websitenya. Tinggal ditambahin aja di controller home ya, controller home. Nah di sini tinggal ditambahin aja di atas footer modal ya. Tinggal di kopas aja terus diganti modal ya. Jadi di sini header view-nya ada 4 ya, view header, daftar buku, modal sama footer ya. Save. Setelah di save ya, coba di reload. Nah, tidak ada error ya. Lalu coba klik login. Nah, di sini ya udah keluar modal atau pop-up login membernya ya. Oke, kalau kita klik daftar, nah sudah muncul juga daftar anggota ya. Ada tombol close sama simpan. Ya, jadi ini tampilannya ya seperti yang di modul. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba kita cek lagi apakah ada yang salah di login. Nah, ini ya form control. Form control itu harus form strip control ya. Coba dicek semua. Form strip control ya. Oke, ini sudah ya. Reload lagi, lalu coba. Nah ini ya, jadi form control itu dia full ke sini ya. Tadi belum kepanggil ya.
kelas form control. Oke, tampilannya sudah terbentuk ya. Tampilannya sudah selesai. Jadi tadi yang modal info masih belum dipakai ya. Satu lagi ada modal info. Untuk memanggil halaman login, sistem memanggil ID ini sudah ya. Ya. Jadi yang dipanggil itu di sini nih. Nah, di sini nih. ID login modal nih yang dipanggil ya. ID daftar modal. Kalau ini diganti namanya, berarti di header juga nanti diganti yang di daftar modal ini diganti sesuai dengan ID si modal itu sendiri ya. Jangan bingung. Setelah ini kita akan mulai masuk ke proses pengkodingan ya, atau membuat logika program. Yang pertama membuat fungsi login ya. Nah, yang pertama kita akan membuat controller dengan nama member ya. Controller member. Oke, berarti kita langsung bikin nih. Kalau mau bikin controller, di folder controller, new file, member, member.php. Oke, sudah terbentuk ya. Lalu, nah di sini kalian mengikuti script yang ada di bawah ini ya. Silahkan. Oke, class member, function construct, function pembarunya. Lalu ada function indexnya ini langsung ke this. Ini namanya private function ya. Karena kita biasa digunakan untuk hanya di kelas ini saja ya, private. Jadi untuk mempersingkat script ya biasanya. Bisa aja sih ini langsung masukin di function index gitu. Oke, selanjutnya masih utuh ya. Oke. Oke, ini masih berantakan ya. Kita rapihkan dulu di sini. Alert engine. Oke. Nah, sambil diurut-urutin nih kurung pembukanya, kurung penutupnya. Oke, nanti saya jelaskan ya ini maksudnya buat apa. Ini biar cepet aja.
Oke, ini sudah dibuat ya untuk function index ya. Function index berisi sebuah function namanya underscore login ya. Ini sebuah function lagi dan ini tipe functionnya private ya di sini. Private function login. Jadi tinggal dipanggil aja this login ya. Ini masih error ya. Kenapa? Karena masih belum ada kurung penutupnya. Oke. Nah, biar langsung aja ya. Jadi itu untuk function index atau login, lalu kita bikin function lagi namanya function daftar. Ini pakai form validation ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan lagi this unit, terus ini password. Ya, ini untuk function daftarnya agak panjang ya.
Alat sukses. Alat message. Oke, udah selesai. Jangan lupa ini dikasih. Nah, ini ya. Ini masih ada yang merah-merah ya. Coba dicek. Nah, ini di password kurang tanda panah ya. Ini this input post. Ya, ini karena hasil copy paste pasti ada seperti itu ya. Jadi harus diteliti lagi. Set rule password. Set rules. Nah, ini ya. Set rules. Kurang strict. Kalau di Visual Studio Code biasanya ada garis bawahnya ya, garis merah. Seperti ini, set session ya. Oke. Ini out danger, out message. Oke, tinggal di save ya. Udah tidak ada merah-merah lagi ya. Kalau masih ada merah-merahnya dicek lagi. Sampai di sini kita akan coba dulu ya. Kita akan coba dulu. Oke, saya akan jelaskan dulu di sini ya, di private function login dulu. Jadi di sini ada variabel email. Di sini variabel email itu mengambil this input post email, ya. This input post email true ya. Jadi dia mengambil data dari name email yang ada di model login ya, atau model login ya. Lalu digunakan di sini HTML special chart untuk menghilangkan karakter HTML ya, seperti mengenkripsinya ya. Nah ini bisa juga ditambahkan lagi seperti tambahan function-function yang lain ya. Tetapi di kode igniter ketika menggunakan this input post email name-nya, function true ini sudah menggunakan anti SQL injection ya. Jadi sudah dipakai atau dibuatkan oleh si kode igniter. Ya, jadi ya sudah lumayan aman lah. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan function-function yang lain, silahkan ya. Misalkan di sini ada HTML special chart, terus banyak lagi ya function-function seperti mengamankan karakter. Lalu password di sini mengambil name dari passwordnya, ya. This input post password parameternya true ya. Kenapa tidak ditambahkan HTML special chart? Karena kalau ditambahkan nanti passwordnya jadi berubah ya. Kalau misalkan dia ada karakter-karakter seperti simbol dan seterusnya ya. Jadi dibuat murni ya. Dibuat seutuhnya karena password kan harus dicocokkan nantinya. Lalu di sini ada variable user. Ini gunanya untuk mengecek ya ke dalam database ya.
yaitu di tabel user, apakah email itu ada atau tidak ya. Di sini menggunakan modal user, function check data. Kalau kita lihat di model, di model ya, model user. Nah, di sini ada function check data ya. Check data itu nanti akan mengecek di sini dengan perintah this db, itu berarti connect ke database. This db get where, mengambil tabel user where-nya berdasarkan apa yang dicari ya. Nah, where-nya ini berisi email ya. Jadi logikanya adalah cek di data user dengan email ini gitu. Ada enggak gitu. Nah, kalau sudah dicari, dia akan mereturn ya, mengembalikan ke controller member. Jadi dikembalikan ke sini. Ya, jadi dicari berdasarkan row array. Row array itu dicari satu ya, per baris gitu. Dan ditampilkan, dibalikin lagi dalam format array. Ya, jadi per baris. Ya, kalau result array itu biasanya ditampilkan semua menggunakan format array, tapi kalau row array itu mencari satu ya, ditampilkannya satu. Nah, kalau ada ya, jadi jika usernya ada, if $user, jadi dengan menggunakan if $user saja di sini, artinya kalau ada ya, tidak perlu pakai if user lebih besar sama dengan 0 ya, kalau misalkan menggunakan rows ya. Nah, dengan row array saja di sini bisa kita gunakan di sini if ya, kalau ada ya. Jadi di kode igniter ini sudah dibuat seperti itu ya. Tidak perlu lagi menggunakan nomros ya. If user lebih besar dari 0 ya gitu. Jadi cukup dengan if user ya, jika usernya ada. Nah, kalau usernya ada, dia ada nested if lagi di sini ya. Jadi mengecek kondisi lagi. Nah, kondisi yang dibuat di sini adalah if $user, nah $user is active ya. Jadi di tabel user itu ada field namanya is active. Nah, jika user sudah aktif ya, ditandain dengan is aktifnya 1. Kalau belum aktif, dia 0 ya. Ini tujuannya nanti kalau proses pendaftaran itu nanti ada aktivasi ya. Biasanya kan ada aktivasi seperti ada kode aktivasi yang dikirimkan ke email dulu. Nah, nanti si user itu memverifikasi email, baru is aktifnya jadi 1 ya, atau aktif. Nah, tetapi karena kita tidak menggunakan itu, maka logikanya kita harus mengaktifkannya secara default ya. Nanti pada saat pendaftaran is aktifnya udah otomatis 1, karena tidak ada tambahan tadi apa verifikasi email ya, aktivasi gitu. Jadi pasti otomatis 1 semua ya. Ya, is aktif 1 itu maksudnya dia sudah aktivasi gitu ya. Nah, kalau sudah is aktifnya 1, baru cek password di sini. Nah, passwordnya di sini menggunakan verify yang function verify ini disediain oleh si kode igniter ya, menggunakan enkripsi hash ya. Nah, string hash ya di sini. Jadi tinggal dicocokkan aja antara password dengan password yang ada di database. Nah, ini adalah variabel password yang diinputkan oleh si user di formnya. Lalu ini adalah variabel password yang ada di database si usernya. Nah, jadi kalau udah ketemu emailnya ada di database, baru nanti dicek passwordnya. Jadi di sini ada kemungkinan emailnya udah benar, tapi passwordnya salah. Ya. Kalau passwordnya ternyata sama benernya, akan dibuat sebuah array $data. Ini isi array-nya ada email, ya, diambil dari emailnya dia di tabel user, lalu role ID, ya, lalu ID user dan nama ya. Ini lalu dibuatkan session ya. Session di dalam browser itu disimpan sebuah session dengan cara this session set user data ya, dari $data ini. Jadi
nanti akan terbentuk session email, role ID, ID user, nama, ya. Tapi dalam bentuknya enkripsi ya. Itu session PHP ya. Itu udah dibuat oleh si PHP-nya gitu. Lalu setelah cek password dan benar, lalu dibuatkan session, lalu dia redirect-nya ke home lagi. Jadi di reload home ya. Karena kan awalnya di home, nah ini redirect ke home lagi, berarti ada loading ya, ada reload-nya, refresh secara otomatis. Kalau passwordnya salah, ya ini if, ya di sini kan else ya, else ya berarti ada message ya atau notifikasi. Nah di sini password salah ya, ini menggunakan flash data ya. Flash data itu salah satu fungsi yang sudah disediakan oleh kode igniter, jadi dia bisa menampilkan pesan hanya sekali tampil ya, jadi flash ya, cepat gitu. Jadi begitu sekali tampil, di reload hilang lagi gitu ya. Jadi session flash data gitu. Jadi hanya menampilkan satu kali lalu hilang kalau di reloadnya. Jadi kalau misalkan dia passwordnya tidak sama, dia akan muncul pesan ini menggunakan kelas alert ya, alert danger. Itu warnanya merah ya, alert danger kalau di Bootstrap. Nanti akan muncul pesan password salah. Terus di sini ada else yang kedua, ini else dari if user aktif sama dengan 1, berarti else-nya adalah selain 1 ya. Bisa 2, bisa 3 atau 0 ya. Nah, artinya apa? Itu berarti belum diaktifasi. Akan dimunculkan pesan juga ya. Pesannya adalah user belum diaktifasi ya. Nah, lalu redirect lagi ke home. Jadi nggak bisa login kalau si usernya belum diaktifasi. Lalu else yang ketiga di sini adalah jika tidak ditemukan data ya di tabel user ya, ini maka akan muncul pesan lagi email tidak terdaftar ya. Jadi tidak ditemukan email itu di tabel user. Lalu nanti akan muncul pesan dan dibalikan lagi ke home. Nah, itu cara baca untuk function login ya. Jadi logikanya seperti itu. Logikanya adalah dicek dulu emailnya di tabel user. Kalau ada, cek is aktifnya 1 atau selain 1 ya. Kalau 1, cek passwordnya sama nggak dengan password yang dia input. Nah, kalau sama, buat session ya, buat dia login ya, session lalu balikan lagi ke home. Itu logik dari login ya, logiknya seperti itu ya. Lalu kalau misalkan tidak ditemukan user, balik lagi ke home dengan pesan user atau email tidak ditemukan. Kalau is aktifnya tidak sama dengan 1, muncul pesan user belum diaktifasi. Kalau passwordnya salah akan muncul pesan password salah ya, dan dibalikin lagi ke home. Nah, itu untuk function login ya. Lalu untuk function daftar, ini sudah menggunakan form validation ya. Form validation itu sebuah library yang disediakan oleh CodeIgniter untuk memvalidasi sebuah form ya. Tujuannya apa? Untuk membuat form itu menjadi aman ya. Kalau tidak menggunakan form validation ini, dikhawatirkan form yang kita buat itu bisa dihack ya. Seperti SQL injection dan seterusnya. Jadi kita tidak memberikan batasan di dalam form tersebut ya. Jadi bebas aja nih si user itu mau ngetikin apa dia bisa gitu ya. Jadi itu sangat mengkhawatirkan. Contohnya saat kita mendaftar Facebook, ya, itu kan email ya harus ditulis email ya kan, dengan format email. Kalau tidak format email nanti tidak mau dia required ya. Tuh. Ya, jadi di sini untuk rule ya, jadi ada set rule atau aturan ya, rule. Yang pertama di sini di set rule nama ya, ini diambil dari name ya, name inputan yang di formnya ya, set rule nama. Lalu parameter yang kedua itu alias ya, alias nama lengkap ya, boleh di sini
nama Anda, ya boleh. Lalu parameter yang ketiga adalah rule-nya, ya. Nah, rule-nya di sini cuma dikasih satu, nah required. Lalu bisa dikasihkan parameter yang keempat, itu adalah mengganti default dari message, ya, pesan dari required-nya. Kan kalau required itu di bahasa Inggris, ya, jadi ini kan defaultnya bahasa Inggris, ya, required, ya. Nah, nanti pesan required itu bisa diubah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, caranya kita membuat array lagi di sini. Required nanti akan ditimpa dengan nama belum diisi, ya, seperti itu. Lalu rule yang kedua itu setting alamat, ini required juga. Lalu di sini set role email, ya. Nah, untuk email di sini selain required dia juga ada tambahan trim. Trim itu untuk menghapus spasi di belakang kata, ya. Jadi tidak ada spasi. Jadi hanya kita ambil satu kata itu saja, ya, tidak membawa spasi, ya. Lalu valid email itu untuk memastikan bahwa dia menginputkan email sesuai dengan format email, ya. Jadi harus ada @ harus ada dot, ya. Itu. Lalu is unique, ya. Di sini ada is unique, ya. Is unique itu nanti dia akan mengecek ke database, ya. Lalu apakah email itu sudah terdaftar atau belum. Ini kerennya di kode editor itu sudah bisa langsung, ya, secara real time itu di dalam form validation-nya. Dengan memasukkan sebuah array, di sini ada user.email. User itu adalah nama tabel di database-nya. User.email itu nama field-nya. Nah, jadi nanti is unique ini akan mengecek di tabel user, di field email, apakah ada email yang diinputkan atau tidak. Nah, kalau ada, nanti is unique ini akan memberikan notif, ya, email sudah terdaftar. Nah, sama, ya, di sini juga diubah ke bahasa Indonesia seperti valid email menjadi email tidak benar, required email harus diisi, ya. Ini cara merubahnya seperti ini. Lalu rule yang selanjutnya untuk password, ya, ini ada perbedaan lagi. Salah satu perbedaannya di sini ada tambahan rule seperti min length, ya. Min length itu minimal panjang karakter, ya. Ya, minimal panjang karakter di sini di dalam kurung kotak, ya, square bracket, ya, ini isinya 3. Jadi minimal panjangnya 3 karakter. Jadi kalau misalkan bikin password, minimalnya nanti 3 karakter, ya, 1, 2, 3 misalkan, ya. Nah, ini untuk mengecek panjang karakter. Jadi kalau masih menginputkannya 2 angka atau 2 huruf, ya, itu masih masuk required nanti. Wajib minimal 3. Lalu match password 2. Nah, ini salah satu fungsi lagi match itu untuk memastikan bahwa password 1 itu kan name dari kolom password, ya. Nah, biasanya di daftar itu nanti masukkan password, lalu ulangi passwordnya atau retype password. Jadi menginputkan password yang sama, ya, supaya tidak dianggap robot, ya. Jadi user nanti menginputkannya password pertama, lalu retype, ya, atau ulangi input password. Nah, kedua kolom itu harus sama. Makanya di sini digunakan fungsi match password 2. Jadi password 1 dan password 2 harus sama. Kalau tidak sama, nanti di sini match akan memberikan notif password tidak sama, ya. Untuk min length juga di sini notifnya password terlalu pendek, ya, dengan setelan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk rule password 2, ini aliasnya repeat password, ya, atau ulangi password. Sama, ya, jadi match ke password 1. Jadi kebalikannya, ya. Jadi kalau ada salah, bolak-balik dia, ya. Selesai, ya. Jadi ini untuk settingan rule atau pola dari form validation yang kita buat, gitu.
Pak, kan bisa saja form validation pakai JavaScript. Bisa ya, JavaScript bisa kita gunakan, tetapi saya kurang yakin ya kalau misalkan hanya menggunakan JavaScript. Kenapa? Karena di browser itu bisa saja user mematikan fungsi JavaScript. Nah, oke, JavaScript tetap ada nanti di sisi browser ya. Jadi di HTML nanti tetap ada form validation, boleh pakai jQuery ya, untuk mengamankan juga dari sisi browser. Tapi di sisi server ya, di project kalian ini kan nanti di sisi server ya, karena menggunakan bahasa PHP. Itu tetap dikasih. Kenapa? Karena bisa saja user itu mengaksesnya bukan dari browser ya, seperti mengaksesnya menggunakan robot ya, atau menggunakan CMD, seperti cara-cara untuk menghack ya. Itu kan tidak pakai browser ya. Biasanya dia pakai aplikasi yang memang itu langsung koneksinya ke URL-nya itu, dan tidak melewati browser. Artinya kalau form validation-nya di browser ya itu tidak akan terpengaruh gitu. Makanya form validation di tingkat server itu penting sekali. Nah, selanjutnya di sini ambil data email, $email ya, ini this input post email. Lalu di sini kita buat sebuah array data, jadi dikumpulin dalam satu array, isian dari si user itu ya, nama ya, this input nama, true, nama dikasih HTML special chart ya, jadi kalau ada tag-tag HTML dia akan dihilangkan gitu. Lalu alamat ya, lalu email, HTML special chart juga email, boleh juga ya, double pengamanan boleh ya. Tapi kalau misalkan nggak usah pakai HTML special chart juga nggak apa-apa sih sebenarnya email ya. Karena email kan sudah di protect di sini ya. Cuman memang kadang-kadang email juga ada yang aneh-aneh ya kali emailnya gitu. Lalu image, jadi nanti di tabel user itu nanti ada dia data gambar ya. Jadi si user ini bisa mengubah profilnya. Makanya di sini ada inputan image. Tetapi di sini dalam proses daftarnya itu dibuat default ya. Dibuat otomatis gitu. Otomatis nanti kosong dulu gitu. Nah, nanti kita buat setelannya itu default.jpg ya. Nanti kita ada file di dalam folder image ya. Itu default.jpg, itu biasanya gambar seperti empty user ya, jadi kayak gambar avatar aja gitu, default.jpg-nya. Lalu passwordnya di sini juga dibuat enkripsi ya. Nah, ini menggunakan fungsi dari CodeIgniter password hash ya. Ini password hash yang mungkin kalian sering dengar itu MD5 ya, tapi kalau di CodeIgniter itu password hash-nya. Ya. Nanti kalian bisa cari-cari aja referensinya. Nah, cara menggunakannya adalah password, strip hash, ini function untuk memanggilnya. Lalu passwordnya ya, passwordnya kan diambil dari this input post password 1 ya. Boleh password 1, boleh password 2 ya. Koma, lalu di sini adalah parameter dari tingkat enkripsinya ya. Itu ada yang default, ada yang lebih tinggi lagi ada ya. Nanti kalian bisa cari aja referensinya. Tapi kita gunakan password default aja ya. Maksudnya enkripsi standar gitu ya. Lalu role ID-nya 2 ya. Role ID 2 itu nanti kita lihat di database, itu biasanya role ID yang dibuat untuk anggota ya. Jadi kan nanti role ID itu ada role ID 1, 2, 3, itu ada hak aksesnya. Nah, di sini role ID untuk anggota adalah 2 ya. Jadi dibuat default 2 ya. Lalu is aktifnya tadi aktivasinya karena nanti tidak ada aktivasi, nah makanya dibuat 1 supaya begitu orang daftar tuh dianggap sudah diaktifasi gitu ya. Tapi kalau nanti mau dibuat fungsi aktivasi berarti di sini harusnya di 0 kan ya, supaya nanti dia harus aktivasi dulu. Tapi itu harus ditambahin nanti kirim email aktivasi, lalu nanti di emailnya klik aktivasi, baru dia back lagi ke home dengan statusnya sudah diaktifasi. Lalu tanggal input ini
function time ya untuk menandai tanggal dia mendaftar. Lalu di sini ada this model user, ini sebuah model user dengan function simpan data, parameternya $data. Jadi dari ini semua nanti disimpan ke tabel user. Nah, kita lihat di model user simpan data itu cuman seperti ini ya, singkat banget. This db berarti connect ke database, insert user, $data. User ini nama tabel, ini datanya gitu. Ya. Setelah berhasil di return ya, lalu di sini diberikan set flash data ya, pesan ya, akun anggota Anda sudah dibuat ya, selamat akun anggota Anda sudah dibuat. Lalu dia redirect lagi ke base URL atau ke home ya, base URL ya, karena default controllernya home, jadi base URL-nya nanti dia ke home ya gitu. Nah itu cara bacanya ya, seperti itu. Cara logiknya dari daftar ini, dia akan mengecek dulu formnya itu valid atau enggak. Kalau enggak nanti dibalikin lagi. Kalau valid, dia akan menyimpan data yang dikirimkan oleh form itu ya, itu. Sekarang kita coba ya, ini kita save dulu, kita coba untuk daftar. Nah, saya sambil membuka database-nya ya, localhost php myadmin ya. Nah, kita buka di tabel pustaka ya, pustaka. Nah, di sini ada tabel role ya, tadi yang saya bahas. Nah, di sini ada 2 role yang sudah dibuat, itu administrator dan member ya. Berarti role ID 2 itu khusus untuk member, makanya tadi di script yang function daftar itu role ID-nya 2, karena dia nanti masuk ke hak akses sebagai member atau anggota ya. Lalu di tabel user, nah ini sebenarnya sudah ada data ya. Nah nanti kita akan coba supaya dia masuk ke sini ya, supaya dia masuk ke sini. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita refresh dulu, lalu kita daftar dulu ya. Kita coba dulu nama lengkap. Adik. Di data saya sudah ada sih sebenarnya di sini ya. Kita hapus dulu deh ya. Oke. Jadi alamat Jakarta ya, misalkan emailnya ini ya. Lalu passwordnya 123. Ya, passwordnya kalian bisa buat sendiri ya. Lalu kita coba simpan ya. Nah, di sini lihat tadi muncul ya, muncul sebuah flash data. Selamat, akun Anda berhasil dibuatnya. Kalau kita refresh di sini akan muncul nama ya, ID Ade Suryadi, alamat Jakarta, emailnya adaxd@bcacid, image-nya default.jpg, dan passwordnya adalah password yang dienkripsinya. Nah, Pak, nanti masukinnya password ini, Pak? Bukan ya. Password yang kalian input saat mendaftar. Kenapa tujuannya dienkripsi? Adalah untuk mengamankan data ya. Kalau misalkan database ini kalian udah di hosting dan ternyata diketahui oleh orang lain, maka orang lain itu harus mengenkripsi data ini untuk menemukan passwordnya. Gitu. Jadi tujuannya untuk mengamankan data. Ya. Jadi nggak masukin data sepanjang ini ya untuk membuat passwordnya gitu. Ini udah otomatis gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba kita ulangi ya tadi. Misalkan alamat emailnya kita buat ngaco aja. Nah, seperti ini. Terus passwordnya kurang dari 2 ya. Maaf, di modal daftar dulu ya. Namanya, alamatnya, kita ngarang dulu nih. Terus emailnya pakai biasa, passwordnya 2 angka aja. Nah, simpan. Oke, di sini masih tetap terbuat ya, padahal harusnya tadi di
function daftar ini harusnya dia ada validasi seperti valid email is unique ya, user email, emailnya juga harus valid email. Nah, ini coba kita lihat apakah masuk atau tidak. Oke, ternyata tetap masuk ya. Nah, jadi ini email harusnya kan di sini valid email ya, tetapi dia tetap masuk. Coba kita cek kesalahannya ada di mana ya. Form validation apakah di library ya, di autoload. Form validation ini sudah, sudah ya, sudah form validation sudah dipanggil library-nya. Function daftar ya. Oh, ini ada yang kurang ya. Ada yang kurang nih, harusnya jadi ini tidak berjalan ya, apa form validation-nya. Coba kita lihat di user guide-nya ya, di user guide kode gitu. Form validation. Oke, form validation. Nah, ini untuk membuat, nah harusnya dibuat seperti ini ya. If form validation false, nah harusnya dibuat seperti ini. Nah, di sini harusnya ada seperti ini. Jika validation-nya salah, lalu else kalau validation-nya benar, ya baru sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau form validation-nya salah, harusnya dimunculin ya, dimunculin errornya gitu. Nah, berarti kita munculin berarti dibalikin lagi ya ke form ini ya. This slot apa saja di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia gagal, dia nggak langsung menyimpan ya. Tapi kan tadi kalau dia atau gini aja deh ya, di redirect aja. Jadi kalau dia nginputnya asal-asalan, dia nggak nyimpen dulu ya. Gitu. Kita coba ya. Kita coba dari load dulu, lalu kita daftar. Namanya, lalu alamatnya. Oke, saya lanjutkan nama ya, terus
alamat emailnya tadi asal-asalan aja ya. Passwordnya 2 angka. Oke, lalu kita simpan. Nah, dia nggak langsung nyimpen ya kalau kita cek di database di sini. Nah, ini tidak tersimpan ya. Tadi kan namanya Jamalnya harusnya. Oke, tapi masih belum keluar ya. Ya, pesannya itu masih belum keluar Pak. Gitu. Nah, sekarang kita coba munculin pesannya. Ya. Cara munculin pesannya itu, nah di sini di echo ya, phone validation error. This phone validation error ya. Coba kita lihat ke bawah dulu. Oke, kita coba ya. Nah, kita pasangnya di mana berarti Pak? Berarti pasangnya bisa di daftar buku ya. Di daftar buku, view daftar buku mana? Buku, daftar buku ya. Nah, di sini kita bisa kasih form validation ya. Seperti ini. Coba kita save, lalu di reload. Coba kita daftar lagi. Simpan. Oke, saya lanjutkan ya. Tidak, masih belum muncul ya. Apakah karena di apa? Di redirect ya. Oke, saya coba buka script saya yang lain. Sebentar. Validation itu ada di kuliah ya. Oke, sebentar ya. Ini saya buka file saya. Nyari script, nampilin form validation ya. Oke. Di daftar buku ya. Harusnya udah bisa ya. Udah muncul. Nah, saya ganti jadi if validation error ya. Jadi kalau ada validasi error, dia harusnya nampil di sini ya di daftar. Oke, sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Coba kita eksperimen lagi ya. Di sini jangan di redirect ya. Jangan di redirect. Kita pakai Oke, saya coba lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, itu kenapa langsung hilang ya? Karena di template footer itu ada ini ya, $alert delay. Nah, ini kita hilang dulu ya. Tutup dulu biar alertnya keluar dulu. Coba kita ulangi, misalkan nama, alamat, email, password, simpan. Nah, ini ya muncul apa pesan ya, pesan yang dibuat oleh form validation email tidak benar, password tidak sama, the repeat password field does not match the password field. Nah, ini kalau ini bawaan dari si kode editor ya, karena settingannya bahasa Inggris, karena di repeat password kita tidak ubah menjadi bahasa Indonesia ya. Email tidak benar, password tidak sama ya. Nah, kalau kita coba bikin lagi emailnya salah ya, terus passwordnya kita benerin aja seperti ini. Nah, hanya muncul email tidak benar ya, seperti ini. Ini namanya form validation. Jadi ditambahkan di sini, yang perlu ditambahkan itu di ya di sini this form validation sama dengan false, dia akan menampilkan alert flash data. Nah, isi alertnya adalah validation errornya. Jadi apa yang salah dari si isian form itu. Tapi kalau formnya udah benar sesuai rule, maka dia akan menyimpan. Coba kita klik daftar, lalu nama Jamal, nggak ada nama Jamal di sini ya, alamat
Jakarta. Emailnya ini boleh lah ya, emailnya asal. Oke, lalu kita simpan. Nah, dia muncul selamat akun anggota Anda sudah dibuatnya. Ini. Ya, jadi kita sudah berhasil untuk membuat daftar anggota ya, ini sudah masuk. Lalu kalau kita login ya tadi. Nah, ini lanjut ke login ya. Alamat email tadi saya ini yang terakhir ya, Jamal. Nah, ini login ya. Nah, setelah login itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ada menu profil saya, logout, sama di sini selamat datang Jamal. Jamal itu nama dari si yang loginnya ya. Itu. Oke. Kalau untuk login sepertinya tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, masih sama seperti yang di modul. Jadi yang perubahannya yang di function daftar ya. Nanti tolong disamakan, jadi ada perubahan di sini. Selanjutnya kita buka modulnya lagi. Pada segi data, sistem mengambil view index. Oh, ini membuat profile ya. Nah, membuat fungsi my profile. Jadi ada tadi setelah login itu kan ada profil saya ini. Ini kalau diklik, ini masih not found ya. Karena saya belum membuat function my profile. Nah, sekarang kita lanjut ke membuat function my profile. Function my profile berarti di sini ya. Hati-hati kurung tutup, kurung bukanya. Lalu dirapikan. Oke, ini di for each ya, perulangan, jadi diambil data dari email ya. Lalu dimasukkan lagi ke write. Oke, nggak terlalu panjang ya. User. Nah, sepertinya. Oke, jadi ada yang merah ya. Nah, ini kurang strip ya. User data step. Nah, udah selesai ya. Jadi function my profile ini mengambil judulnya nanti berubah menjadi profil saya. Terus ada $user itu mengambil cek data menggunakan email berdasarkan session emailnya, lalu melakukan for each ya, perulangan. Sebenarnya ini harusnya nggak perlu pakai for each ya, nggak perlu pakai for each ini harusnya. Tapi kita coba dulu ya, kita coba dulu. Kayaknya memang salah sih ini. Ini harusnya nggak pakai for each ya. Ini nggak pakai for each. Jadi seperti ini saja. Langsung dibuat array yang berisi image, user, email, sama tanggal inputnya. Lalu diparsing ke sini header, $data, member index ya. Lalu ini masih sama, ini nggak perlu parsing. Nah, filternya juga sebenarnya nggak perlu parsing ya, yang perlu diparsing data itu header sama index. Lalu kita save ya. Kalau kita klik tadi yang di my profile, nah sekarang bukan not found lagi, tapi an error was encountered ya. Jadi ada satu file yang belum ada gitu, index.php-nya. Lalu di sini kita membuat file index, yaitu index yang di folder member ya, beda ya. Tinggal kita kopas saja.
Jadi di folder member ya, view, lalu ada member nggak? Nah, berarti kalau belum ada folder member, kita bikin folder member ya. Berarti bikin folder member. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin file index.php. Ya. Lalu kita copy paste. Kita atur lagi. Oke, save ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi ya. Oke, udah selesai. Nah, kalau sekarang harusnya ada tampilannya ya, karena kita sudah membuat file member, file index di dalam folder member. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi kalau diklik profil saya, dia muncul nama Jamal, email, jadi member sejak 31 Maret 2022. Itu ya, sesuai yang di modul ya. Itu. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kalau kita mau bikin ubah profil ya, supaya bisa ubah profil, berarti kita bikin function ubah profil lagi nih. Ubah profil berarti di member ya. Hati-hati kurung tutupnya di sini ya. Ubah profil. Harusnya nggak pakai for each ya di sini. Karena for each itu untuk perulangan ya. Mengulangi biasanya untuk menampilkan data dengan jumlah lebih dari satu. Tapi kalau datanya satu, nggak perlu pakai for each sih sebenarnya. Ini kayaknya modulnya ada salah. Oke. Nah, seperti ini. Terus ini ada form validation lagi. Oh, di sini ada upload gambar juga ya. Ada form validation di sini. Nah, jadi di sini ada form validation lagi. Nah, ini udah bener nih kayak gini form validation run false ya. Nah, di sini ada kalau dia udah sesuai form validation. Nah, ini kan karena ada gambarnya, kita akan menggunakan library upload ya yang sudah disediakan oleh coding editor. Ini seperti
upload image itu mengambil file image ya. Terus upload path itu tujuannya kita nanti naruh di mana, kita pastiin dulu di asset image profile ya. Asset image img lalu profil ya, sudah ada di sini foldernya. Lalu allowance tipe ekstensi yang diperbolehkan di sini GIF, JPG, PNG. Selain itu pasti nanti error ya. Max size itu 3000 ya. 3000 itu berarti 3 MB ya kalau nggak salah. Max width-nya itu, wah ini ada settingan max width juga, max height-nya juga ya sebenarnya ya boleh lah. Tapi biasanya dihilangkan ini max width sama max height. Lalu setelah mendeklarasikan konfigurasinya, lalu memanggil library upload dengan konfigurasi yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu this upload, do upload ya, do upload itu berarti melakukan upload. Apa yang diupload itu image itu ini ya, file image. Nah, gambar lama itu ngambil dari data user image ya, jadi nanti ada gambar lama itu kan default.jpg ya, nanti di unlink ya atau dihapus ya. Tetapi kalau tidak namanya default.jpg ya, jadi udah pernah mengganti lalu sekarang mengganti lagi, itu gambar yang udah pernah diganti itu nanti dihapus gitu. Tapi kalau masih dia namanya default.jpg, dia nggak di unlink ya, karena if gambar tidak sama dengan default.jpg baru dia unlink. Unlink itu dihapus ya gambar lamanya gitu. Lalu gambar barunya this upload data file name, this db set image gambar baru ya. Jadi nanti mengupdate di tabel user ya, image-nya ya. Lalu db set nama juga, lalu di sini db where email ya, lalu update tabel user. Jadi ini fungsi, sebenarnya ini fungsinya untuk di sini ya, itu setnya. Tapi kan kondisi ini kalau dia berhasil mengupload gitu ya. Gitu. Jadi if to upload. Nah kalau saya sih lebih cocoknya seperti ini ya. Jadi kalau dia berhasil upload, dia seperti ini. If upload image ya. Boleh seperti ini, boleh juga seperti tadi ya. Jadi pada dasarnya kalau ada image-nya nanti dia akan update gambarnya. Tapi kalau tidak ada gambarnya ya nanti dia ke sini, itu maksudnya sih ya. Harusnya di sini pakai else ya. Else. Nah, seperti ini ya harusnya ya. Terus di sini harusnya else-nya itu di sini dikasih boleh dikasih pesan ya. Flash data gitu. Nah, harusnya dikasih pesan di sini else-nya. Redirect-nya berarti ke base URL my profile ya, my profile ya. Berarti kan ke member / my profile ya. Nah, seperti ini ya. Terus pesannya itu berarti gambar gagal di upload ya. Kalau itu kan perintah untuk upload ya, berarti kebalikannya gambar gagal di upload. Nah, seperti ini. Oke, kalau berhasil harusnya redirect juga ya. Oke, kita coba dulu ya seperti ini.
Ini ada merah-merah, sebetulnya ada yang kurang pas. Oke, kurang satu kurung ya. Nah, kurang satu kurung. Oke. Masih merah juga. Oh, ini satu kurang strip. Masih satu yang merah. Ini. Oh, ini ya, usernya juga masih merah. Oke, udah nggak ada yang merah-merah ya untuk ubah profile. Jadi kalau kita coba klik ubah profile, nah di sini kurang ya, kurang member ubah anggota, berarti butuh view ubah anggota ya. Nah ini ya tadi harusnya sama ini. Berarti di sini ya. Nah, ini kebanyakan. Oke ya. Jadi kalau udah berhasil, dia akan redirect lagi ke my profile dengan ada pesan lainnya. Oke, terus kita perlu tadi tampilan ubah anggota.php ya. Ubah anggota.php berarti kita bikin dulu di view member ini ya, new file, ubah script anggota.php ya. Nah seperti ini, ubah anggota.php, lalu kita buat tampilan ubah anggota ya. Ubah anggota. Oke. Kita hapuskan dulu. Oh ini halamannya.
Oke, sudah ya, tinggal kalian rapiin aja lah ya, ini biar cepet videonya. Anggap ini udah rapi lah ya, nanti dirapiin aja nih jarak-jaraknya, dan nggak ada yang merah ya. Sambil cek lagi tulisan-tulisannya. Nah, save, lalu kita reload. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Coba kita lihat nah, seperti ini ya, ubah profil. Harusnya ada tampilannya ya. Mungkin tampilannya memang benar seperti ini ya. Cuman ini browse-nya di sini ya, jelek juga ya. Browse-nya itu berarti pilih file, call 9, call 3. Silahkan kalian ikuti modul aja, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan tampilannya mau diubah, nggak apa-apa ya. Nah, kita anggap ikutin modul aja lah ya. Biar cepat. Oke, setelah ini kita save ya. Terus kita coba ubah nama dulu aja ya, Jamaluddin. Lalu kita klik ubah. Profil berhasil diubah ya, jadi Jamaluddin. Kalau kita ubah gambar, saya ubah gambar misalkan apa ya? Saya punya gambar apa nih? Ya, mungkin inilah ya. Coba kita klik ubah. Nah, harusnya tadi gambarnya masuk ya ke folder. Kita coba cek ya. Di folder pustaka booking, aset, images, profil. Nah, gambarnya belum masuk ya. Gambarnya harusnya masuk sini. Berarti kita cek lagi di codingannya. Di member ya. Image, $asset, image, profile. Image, profile, udah benar. Terus, ini saya bebasin aja lah ya. Bebasin caranya gini. Pakai bintang ya. Terus, ini nggak perlu lah saya tambah max width sama max height-nya. Save ya. Coba lagi ya. Kita coba lagi ubah profil. Upload gambarnya. Nah, ini ada yang error ya. Illegal string offset image 148 ya. Member 148. Dolar gambar data user. Data user itu diambil dari sini user. Image, coba kita cek di tabel image ya, ada dolar data user. Harusnya seperti ini ya, dolar user ya, dolar user image ya. Coba ya, kita ulang lagi, irisan aja. Ubah profilnya jadi ngeblank ya. Coba ulangi lagi. Ngeblank ya. Jadi mungkin kita perlu tambahin ini ya. Oke, coba kita. Nah, seperti ini ya hasilnya. Profil berhasil diubah.
Silahkan kalian bisa ikuti yang di modul. Kalau memang di modul ke error ya udah ikuti modul, tapi kalau misalkan di modul error seperti ini ya. Jadi di if ini ditambahin juga inputannya ya, update data. Lalu di sini juga ada update data lagi, tapi tidak mengupdate gambar. Oke, ya. Susah ya untuk update data. Lalu satu lagi terakhir adalah function logout. Jadi kalau kita di klik logout, nanti dia keluar ya. Berarti di member. Nah di sini ya. Download. Anda telah logout ya. Lalu redirect-nya ke home ya. Udah, coba kita refresh dulu. Lalu di logout ini kalau kita klik, Anda telah logout ya, ini muncul. Tapi nggak ada warnanya kayaknya. Nah ini ya, alert success. Nah seperti ini. Terus tadi yang di footer boleh dibalikin lagi. Nah, ini selesai ya. Jadi begitu login, nah login ya berhasil. Terus profil saya seperti ini, ubah profil, misalkan Ahmad ya, ubah profil berhasil diubah jadi Ahmad. Kalau kita klik logout, Anda telah logout ya. Jadi sekarang kita sudah membuat fungsi daftar ya, lalu login, lalu tadi ubah profil sama logo ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak dari rekan-rekan nih? Atau sudah mulai clear ya? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah lumayan lama juga ya saya menjelaskan. Berarti kalau tadi mulai jam setengah 3 lebih ya. Ya 1 jam sih sebenarnya, 1 jam lebih lah. Ya, belum lama banget. Jadi kalau teman-teman tadi mempraktekannya semua, kayak gitu selesai sekitar 1,5 jam lah ya maksimal ya. Itu udah selesai ya. Karena ini saya live ya, langsung mengerjakannya bersama teman-teman gitu. Jadi nggak ada settingan, codingannya sudah dibuat terlebih dahulu gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan di sini? Ada Adisti, Rizka, Nadia, Yomi. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa lihat kembali video saya ya. Nanti saya upload di YouTube ya. Jangan-jangan udah pada tidur. Gimana, Friska? Enggak ada, Pak. Aman ya? Bisa ya? Insya Allah. Oke. Ya, alhamdulillah ya kalau misalkan tidak ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, dan saya yakin kalian bisa ya. Intinya saya juga bisa dengan mengikuti di modul, walaupun di modul ada beberapa yang salah ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 3 ini. Dan baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini saya agak capek juga ya, luar biasa nih, karena tidak ada cut-cut ya, dipotong-potong ya. Kalau misalkan di kelas kan kita jelasin satu dulu, lalu kalian coba gitu. Tapi kalau di sini nanti rekamannya jadi sangat panjang gitu ya. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.